Yang penting sesungguhnya di dalam dakwah adalah adanya perubahan, walaupun sedikit demi sedikit. Ada teman saya yang cerita tentang seorang raja maling. Raja maling itu ingin berhenti untuk mencuri. Cerita kepada teman saya, tapi saya belum mampu untuk berhenti. Apa yang dikatakan oleh teman saya? Ya kalau kamu memang belum mampu untuk berhenti, ya enggak apa-apa, enggak usah berhenti dulu. Tapi saya beri saran, kamu iringi perbuatan kamu yang tidak baik itu dengan perbuatan baik. Gimana caranya? Ya waktu kamu mencuri itu kamu sambil zikir. Ya saran yang mungkin saja aneh itu, tapi itu diikuti oleh raja maling itu. Jadi waktu mencuri dia sambil baca tasbih. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Ngibo sapi, subhanallah, 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 subhanallah. Jadi itu yang dia lakukan. Ya paling tidak kan ada imbangannya itu. Ada perbuatan tidak baik, ada perbuatan baik. Kalau kemudian tidak diiringi sama sekali kan perbuatan tidak baiknya yang banyak itu. Tapi karena diiringi, maka kalau bisa ada timbangannya masih ada itu. Sini perbuatan tidak baik, ada perbuatan baiknya. Dan pada akhirnya memang ada kemantapan dari Raja Malik itu untuk benar-benar berhenti. Jadi ya dari tasbih yang dia baca mungkin itu kemudian hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semakin lama semakin bertambah. Jadi yang tadinya mencuri kemudian mulai berpantang sedikit demi sedikit dan pada akhirnya memang benar-benar bisa berhenti untuk mencuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, setelah membahas surah Al-Qiyamah, kita membahas surah Al-Muddatsir. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Di dalam Sahih Bukhari dikisahkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menerima wahyu yang pertama yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu lama tidak menerima wahyu sehingga beliau itu merasa rindu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama bertahan di Gua Hira, di mana beliau ceritakan sekitar 1 bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahan di Gua Hira. Pada saat hendak pulang meninggalkan Gua Hira, tiba-tiba beliau mendengar suara. Beliau menoleh ke kanan dan ke kiri, tidak ada seorang pun. Beliau juga melihat ke belakang, tidak ada seorang pun. Namun ketika beliau menengadah
ke langit, beliau melihat malaikat Jibril. Malaikat Jibril waktu itu sedang duduk berdoa, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian merasa ketakutan, khawatir melihat pemandangan yang beliau lihat. Maka beliau segera pulang dan mengatakan kepada istrinya Siti Khadijah, "Dathiruni, dathiruni, selimuti aku, selimuti aku." Maka kemudian Siti Khadijah segera menyelimuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, basuh beliau dengan air supaya menenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu beliau kemudian tertidur dan turunlah surah Al-Muddathir ini yang di dalamnya ada perintah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bangkit, bangun dan memberikan dakwah. Di sini kita bisa juga melihat bagaimana sikap Siti Khadijah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pulang dalam keadaan khawatir, dalam keadaan gelisah. Siti Khadijah tidak banyak tanya, apalagi kemudian Rasulullah menyatakan, "Selimuti aku, selimuti aku." Maka Siti Khadijah itu segera menyelimuti, tidak banyak tanya, karena sudah tahu bahwa yang harus dilakukan adalah menenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebenarnya juga ada pelajaran. Jadi kalau bagi istri terutama, kalau suami datang dalam keadaan gelisah, segera tenangkan, jangan kemudian banyak tanya, kenapa, boleh mau bagaimana? Yang dia galau itu tambah bingung gitu kan. Dalam keadaan gelisah kemudian diberondong dengan berbagai pertanyaan. Maka kemudian sungguhnya isyaratnya pada saat suami pulang dalam keadaan gelisah, segera tenangkan. Ya kalau sekarang misalnya bikinkan kopi, kalau tidak selimut itu, bikinkan kopi apa. Yang penting dalam suasana yang kemudian membuat tenang. Jangan diberondong dengan berbagai pertanyaan yang malah mau tambah membuat bingung. Dan inilah yang dilakukan oleh Siti Khadijah, ketelatenan dari Siti Khadijah ketika mendapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dalam keadaan gelisah. Maka turunlah ayat Al-Quran, "Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir." Wahai orang yang berselimut. Di sini dikatakan bahwa ini adalah nida, panggilan yang juga merupakan panggilan mesra. Artinya tidak langsung dipanggil nama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipanggil dengan keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang dalam keadaan berselimut. Itu merupakan kalau kata orang Arab itu merupakan tanda juga panggilan yang mesra, panggilan keakraban. Sama seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapati Ali bin Abi Thalib tidur pada waktu itu, mungkin sedang tengkar dengan Siti Fatimah, mukanya waktu itu penuh dengan debu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Aba Turab, wahai orang yang penuh dengan debu, ada apa kamu?" Bukan Ali, ya Aba Turab. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Jadi wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, bangun dan berikan peringatan. Di dalam ayat ini
ada perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah itu bangkit bangun dan kemudian memberikan peringatan kepada kaumnya. Yang di situ juga ada isyarat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diharapkan itu menjadi pribadi yang ulet, pribadi yang tegar, pribadi yang rajin, tidak malas. Karena orang yang berselimut, apalagi kemudian gambarannya di situ seakan-akan gelisah, itu diharapkan tidak ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkirkan kegelisahan itu, singkirkan kegalauan, bangun dan berikan peringatan. Kum fa'andir, berikan peringatan. Berikan peringatan tentang apa? Berikan peringatan. Di situ ada beberapa pandangan dari para ulama, di antaranya adalah berikan peringatan tentang an-nubuwah, tentang kenabian, tentang kerasulan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau itu telah menerima wahyu. Memberikan peringatan juga tentang azab yang akan dialami oleh orang-orang kafir Quraisy kalau mereka tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kum fa'andir. Sehingga kata para ulama, disinilah sesungguhnya ada isyarat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah ditetapkan sebagai rasul. Sebab di antara ulama kan ada yang membedakan antara nabi dengan rasul. Kalau nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi itu lebih banyak untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul itu adalah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan, memberikan peringatan kepada kaumnya. Ketika ada perintah fa'andir, maka disitulah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditetapkan sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada kaumnya tentang risalah tauhid kalimat la ilaha illallah. Hadirin jemaah rahimakumullah. Jadi itu wahyu yang kemudian turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah turunnya wahyu ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan peringatan, menyampaikan risalah dakwah kepada orang-orang terdekatnya, kepada istrinya Siti Khadijah, dimulai dari keluarga terdekatnya, kepada Ali bin Abi Thalib, kepada putrinya, kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi memberikan peringatan. Syamir, jadi giatlah. Wa andzirin nas, berikan peringatan kepada manusia. Kemudian warabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Di ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama adalah bagaimana mempersiapkan diri di dalam memberikan peringatan kepada kaumnya. Karena bagaimanapun juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan perintah untuk memberikan peringatan, pasti nanti akan ada halangan, rintangan yang akan dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya beliau itu di dalam berdakwah tetap tegar,
apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu diperintahkan untuk menyampaikan peringatan untuk berdakwah. Yang pertama adalah wa rabbaka fakabbir. Pertama adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengagungkan Allah artinya ketika seorang hamba itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mempunyai tempat bersandar. Karena ketika seorang itu meyakini akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyadari bahwa yang lainnya itu kecil. Sehingga hal yang pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa rabbaka fakabbir. Agungkanlah Tuhanmu. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengagungkan Allah, membesarkan Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik sandaran memang adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mempunyai sandaran yang kokoh. Sebaliknya kalau sandarannya itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala, sandarannya misalnya jabatan, harta, kedudukan ataupun yang lainnya, maka sesungguhnya itu adalah sandaran yang lemah. Yang di dalam surah Al-Ankabut itu Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan sebagaimana halnya rumah laba-laba itu. Sandaran kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak memberikan naungan, tidak memberikan pertolongan sama sekali. Rumah laba-laba itu kan seperti hanya rumah itu, disebut dengan rumah laba-laba. Tapi kalau orang bernaung di bawahnya, panas ya tetap kena panas. Kalau hujan ya tetap kena hujan, tidak memberikan manfaat. Wa rabbaka fakabbir. Ini yang pertama yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam hal ini adalah supaya beliau itu menyampaikan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan juga menyampaikan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, risalah tauhid. Karena semua nabi dan rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya satu adalah an ya'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, supaya umat manusia itu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Itu risalah yang dibawa oleh semua nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalahnya sama, ani abudullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, berbaktilah kepada Allah, mengabdilah kepada Allah, jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Jadi orang bakal fakabbir bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah supaya Rasulullah itu menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada umatnya adalah supaya umatnya itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Allah Subhanahu wa taala itu sungguhnya tidak punya daya ada apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Wa rabbaka fakabbir. Kemudian berikutnya adalah wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu hendaklah kamu bersihkan, sucikan. Apa makna membersihkan, menyucikan pakaian? Maknanya ada yang menyatakan bahwasanya hendaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini tentu juga ibaratnya adalah bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua
sesudah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, persiapan berikutnya adalah wasiyabaka fatahhir, membersihkan diri baik dalam bentuk fisik ataupun juga dalam bentuk psikis, jiwa dan raga. Jadi membersihkan pakaian baik dalam bentuk lahir supaya kita itu bersih. Dan dalam hal ini Rasulullah SAW memang adalah pribadi yang bersih, naqiyus thiyab, supaya bisa membersihkan dirinya. Atau juga dalam riwayat yang lain, fatahhir minadz-dzunub, supaya membersihkan diri dari dosa-dosa. Jadi membersihkan diri dari dosa-dosa. Sebab di dalam ungkapan orang-orang Arab, seorang yang dia menjaga dirinya dari perbuatan dusta itu dikatakan bahwasanya dia itu telah menjaga, membersihkan, menyucikan pakaiannya. Sementara orang yang tidak bisa menjaga dirinya dari perbuatan dan perkataan yang dusta itu dikatakan bahwasanya dia itu tidak menjaga pakaiannya. Sehingga makna dari wasiyabaka fatahhir itu bisa juga berarti supaya bisa menjaga dirinya, membersihkan dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Fatahhir minadz-dzunub. Atau di sini juga ada yang menyatakan maknanya adalah amalaka fa aslih, hendaknya kamu memperbaiki amal kamu, memperbaiki perbuatan kamu. Artinya makna dari wasiyabaka fatahhir adalah sebelum memberikan peringatan adalah hendaklah memperbaiki dirinya sendiri. Dan ini yang memang kemudian dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebelum memerintahkan kepada orang lain, beliau itu melakukannya sendiri. Jadi Rasulullah tidaklah memerintahkan sesuatu sebelum Rasulullah SAW itu melakukannya sendiri. Jadi apa yang diperintahkan kepada orang lain itu Rasulullah SAW yang pertama kali melaksanakannya. Wasiyabaka fatahhir, jadi bisa bermakna lahir, ya dalam bentuk fisik pakaiannya itu memang benar-benar dibersihkan, akan tapi juga bisa bermakna majas atau kiasan supaya memperbaiki keadaannya, membersihkan diri dari dosa-dosa, menjadi pribadi yang bisa dipercaya, orang yang bisa memenuhi janjinya. Wasiyabaka fatahhir. Kemudian yang ketiga, warrujza fahjur. Dan ar-rujz itu adalah perbuatan keji. Fahjur, hendaklah kamu jauhi. Jadi yang ketiga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hendaknya menjauhi perbuatan keji. Warrujza fahjur, ai utrukal maksiyah, hendaklah meninggalkan maksiat. Maksiat terutama hal-hal yang merupakan dosa yang besar. Kalau yang dikaitkan dengan keadaan yang ada pada orang-orang Arab pada waktu itu adalah meninggalkan misalnya penyembahan terhadap berhala. Utrukil maksiyah, tinggalkan maksiat. Karena bagaimanapun juga namanya maksiat itu pasti akan membebani seseorang. Perbuatan dosa itu akan memberikan dampak yang buruk bagi pelakunya. Apapun perbuatan itu pasti akan berakibat yang tidak baik terhadap pelakunya. Ada saja hal-hal yang tidak baik yang akan kembali kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat itu. Trukil maksiat, tindakanlah perbuatan maksiat, karena perbuatan maksiat itu akan membuat hati kesat. Bagaimana mungkin akan memberikan peringatan kepada kaumnya kalau kemudian
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang hendak memberikan peringatan kepada yang lain itu hendaknya juga berusaha untuk memperbaiki dirinya, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan maksiat. Karena itu akan menghalangi dari kebaikan. Kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang hamba, jadi idza akhta'a khati'atan, kalau dia itu melakukan satu perbuatan yang tidak baik, kesalahan, nuqitat fi qalbihi nuqtatan sauda, itu akan membuat di dalam hatinya satu noda hitam yang kalau itu dibiarkan semakin lama semakin banyak akan menutupi hati, bahkan mungkin saja hatinya itu nanti kesat, keras. Kalau sudah pada tahapan tinggi, hati itu mungkin saja akan membatu, keras, tidak bisa lagi menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Warujza fahjur. Kemudian berikutnya adalah wala tamnun tastakthir. Jangan memberi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih banyak. Kalau kata Ibnu Abbas maknanya adalah la tu'til 'atiyah taltamisu aktsar minha. Jangan kamu itu memberi sesuatu dengan harapan untuk mendapatkan yang lebih banyak. Jadi jangan memberi harapannya kemudian dapat yang lebih banyak. Kalau dikaitkan dengan apa yang menjadi tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama ini juga mengisyaratkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa dakwah itu jangan kemudian menginginkan hal-hal yang sifatnya keduniaan, termasuk memberi kemudian menginginkan hal yang lebih banyak. Hal yang sesungguhnya diperintahkan kepada kita, berikanlah kalau hendak memberi sesuatu itu atas nama Allah Subhanahu wa taala, hanya ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau nanti Allah Subhanahu wa taala itu memberikan balasan yang banyak, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kemudian mengharap nanti saya ini banyaklah ini. Jadi bukan itu kemudian harapan utamanya. Silakan, apakah Allah Subhanahu wa taala itu nanti memberikan lebih banyak atau tidak, itu adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau nanti tujuannya adalah tastakthir, hanya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih banyak, setelah memberi apapun ada saya boleh sebenarnya besoknya kemudian sudah tidak besarnya Allah sebenarnya. Jadi wala tamun tastakthir. Kalau berkaitan dengan dakwah, sekali lagi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai satu perbuatan baik, yaitu memberikan dakwah. Janganlah hal itu dianggap sebagai satu pemberian di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian meminta yang lebih banyak. Bahkan sesungguhnya Allah lah yang memberikan karunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang Arab itu kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya jangan menyatakan bahwasanya mereka itu memberikan lewat keislaman mereka. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang memberikan karunia kepada mereka, an hadakum lil iman, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada mereka kepada keimanan. Bukan kemudian masuk Islam dianggap sebagai satu al-binnah, pemberian di dalam agama. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, la tamunnu alayya islamakum. Jangan kemudian keislaman kalian itu anggap sebagai sesuatu pemberian karunia. Kami sudah masuk Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Akan tapi sesungguhnya Allah lah yang telah memberikan karunia kepada kalian, karena Allah telah memberikan
hidayah kepada kalian, berikan petunjuk kepada keimanan. Jadi risalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu karunia. Berdakwah itu juga adalah satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendakinya. Maka kemudian jangan dianggap bahwasanya itu adalah bagian dari perbuatan baik yang setelah itu menginginkan hal yang lebih banyak. Itu kalau dikaitkan dengan dakwah. Wala tamnun tastakthir. Dan kemudian Rasulullah SAW juga diperintahkan wali rabbika fasbir, supaya beliau itu bersabar. Wali rabbika, untuk apa? Untuk Tuhan. Demi Tuhanmu hendaklah kamu itu bersabar. Ai ij'al sabraka ala adahum liwajhillah, hendaklah kamu jadikan kesabaran atas apa yang mereka lakukan berupa perbuatan-perbuatan yang tidak baik, cercaan, siksaan. Semua itu dilakukan dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersabar di dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Bersabar di dalam dakwah. Karena memang memberikan peringatan kepada orang lain itu butuh yang namanya kesabaran. Kalau kita berkaca kepada Nabi Nuh itu, makanya dikatakan sebagai bagian dari Nabi yang ulul azmi. Nabi Nuh itu berdakwah itu kurang lebih 950 tahun. Pengikutnya itu sedikit. Jadi artinya kalau berkaca kepada Nabi Nuh, dalam jangka waktu yang lama Nabi Nuh tetap sabar di dalam berdakwah. Walaupun pada akhirnya kemudian kaumnya diazab, tapi Nabi Nuh itu tetap bersabar. Kadang-kadang kita kan ingin diberikan peringatan sekarang langsung berubah 180 derajat gitu. Langsung ke masjid. Langsung 5 waktunya rajin. Yang penting sesungguhnya di dalam dakwah adalah adanya perubahan, walaupun sedikit demi sedikit. Saya mungkin pernah cerita itu. Ada teman saya yang cerita tentang seorang raja maling. Raja maling itu ingin berhenti untuk mencuri. Cerita kepada teman saya, tapi saya belum mampu untuk berhenti. Apa yang dikatakan oleh teman saya? Ya kalau kamu memang belum mampu untuk berhenti, ya enggak apa-apa, enggak usah berhenti dulu. Tapi saya beri saran supaya kamu, karena sudah punya keinginan untuk berhenti, kamu iringi perbuatan kamu yang tidak baik itu dengan perbuatan baik. Gimana caranya? Ya waktu kamu mencuri itu kamu sambil zikir. Ya, saran yang mungkin saja aneh itu, tapi itu diikuti oleh raja maling itu. Jadi waktu mencuri dia sambil baca tasbih. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Ini bos sampai subhanallah, 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 subhanallah. Jadi itu yang dia lakukan. Ya paling tidak kan ada imbangannya itu. Ada perbuatan tidak baik, ada perbuatan baik. Kalau kemudian tidak diiringi sama sekali, kan perbuatan tidak baiknya yang banyak itu. Tapi karena diiringi, maka kalau bisa ada timbangannya masih ada itu. Sini perbuatan tidak baik, ada perbuatan baiknya. Dan pada akhirnya memang ada kemantapan dari Raja Malik itu untuk benar-benar berhenti. Jadi ya dari tasbih yang dia baca mungkin itu kemudian hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semakin lama semakin bertambah. Jadi yang tadinya mencuri kemudian mulai berpantang sedikit demi sedikit dan pada akhirnya memang benar-benar bisa berhenti untuk mencuri. Jadi itu cerita nyata. Ada teman yang cerita kepada saya. Saya juga heran itu dengan saran yang diberikan.
Artinya memang di dalam berdakwah ya sabar, sabar, jangan kemudian bergegas harus berubah 100%. Tidak, yang penting ada perubahan. Itu diharapkan perubahan yang sedikit demi sedikit itu kemudian akan terus berusaha memperbaiki dirinya. Sabar di dalam berdakwah, sabar juga di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak sabar, maka kita tidak akan bergegas untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat misalnya, salat yang 4 rakaat ya sabar, mulai dari 1, 2, 3, 4. Jangan kemudian keburu karena rakaatnya banyak itu. Kemudian dikebut. Itu kan mengisyaratkan tidak kurangnya kesabaran di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar juga di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama di awal-awal dakwahnya adalah memang bersabar ala adahum, atas siksaan, atas cercaan yang diberikan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Karena ketika mendakwahkan seperti itu, Masya Allah, orang-orang terdekatnya itu memusuhi Rasulullah SAW. Rasulullah itu tetangga-tetangganya musuhi. Yang paling dekat itu yang berdempetan dengan beliau itu adalah pamannya sendiri, Abu Lahab. Itu berdempetan dengan Rasulullah rumahnya. Akan tetapi ternyata yang merupakan pamannya sendiri malah perlakuannya itu sangat-sangat kejam kepada Rasulullah SAW. Suami istri malah sering mengganggu dari Rasulullah SAW. Tetangga-tetangga yang lainnya itu juga demikian, sering mengganggu Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah melaksanakan seperti itu, beliau katakan, kalian ini tetangga macam apa? Jadi malah orang-orang terdekatnya yang banyak memberikan gangguan kepada Rasulullah SAW, tetangga-tetangganya. Wali rabbika fasbir. Artinya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW di awal dakwah ini merupakan satu bekal yang hendaknya dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga dengan demikian diharapkan Rasulullah SAW itu tetap tegar ketika beliau itu menyampaikan risalah dakwah kepada kaumnya. Rasulullah SAW itu tetap bisa menyampaikan dakwah karena sudah ada pertama sandaran terbaik yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau itu sudah juga memperbaiki dirinya menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga di dalam berdakwah itu ikhlas, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga diharapkan dengan demikian Rasulullah SAW itu akan bisa tegar, sabar di dalam berdakwah. Dan ini juga merupakan satu pelajaran bagi kita umatnya, bahwa di dalam menyampaikan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka mungkin juga kita akan mengalami hal yang sama. Pasti ada halangan, rintangan, maka sungguhnya pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW itulah yang kemudian juga hendaklah kita hayati. Agungkan Allah, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki diri, jadikan kita dakwah itu sebagai satu kebaikan yang memang kita lakukan dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu